Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kebangkitan performa Indonesia saat ini membuat banyak orang kembali mengingat perkataan pelatih Jepang Hajime Moriyasu sekitar 2 tahun lalu. Saat itu Indonesia masih berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dan situasi klasemen sangat ketat. Pada masa itu, timnas Indonesia masih berada di bawah kepemimpinan Sintayong. Betul. Bahkan sebelum pergantian pelatih terjadi, posisi Indonesia cukup menjanjikan. Garuda berada di peringkat ketiga klasemen dan hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Harusnya lolos. Melihat perkembangan tersebut, Moriyasu saat itu pernah memberikan pandangan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos langsung bersama Jepang ke Piala Dunia. Kebangkitan? Ya seharusnya ya kita waktu itu sudah menemani Jepang ke Piala Dunia, dan waktu itu ekspektasi supporter timnas Indonesia memang Piala Dunia, dan kita melihat waktu itu ada harapan yang cukup besar melihat perkembangan timnas Indonesia sangat-sangat luar biasa. Nah tapi akhirnya semua runtuh seketika karena ya ego 1-2 orang, dan kita tidak tahu apa rencana mereka sebenarnya. Dan sekarang kita bisa lihat timnas Indonesia rupanya bangkit kembali di eranya John Hartman, dan John Hartman baru punya 4 pertandingan teman-teman. 3 kali menang dan sekali kalah, dan menurut saya itu sesuatu sekali, dan kita bisa melihatlah arah Indonesia ke depannya ini seperti apa. Dan dari pertandingan 2 pertandingan terakhir kita lihat visi misi Indonesia luar biasa, dan timnas Indonesia bisa diprediksi. Kita bisa prediksi ya teman-teman, itu mungkin tahun 2030 akan ada di Piala Dunia, dan di Piala Asia tahun depan mungkin kita bisa lolos sampai semifinal. Melihat performa timnas Indonesia akhir-akhir ini, kita doakanlah semoga apa yang kita harapkan itu bisa terjadi di timnas yang sangat-sangat kita cintai ini. John Hartman mulai disayang pendukung timnas Indonesia, Jelas. dan saat keinginannya tak juga dikabulkan federasi, netizen mulai ramai bersuara. Pak John sudah 4 kali memimpin skuad Garuda, dan luar biasanya Indonesia berhasil meraih 3 kemenangan, hanya sekali kalah. Gameplaynya pun enak dilihat, di mana semua laga yang dimainkan rata-rata punya penguasaan bola di atas 70%, bahkan juga saat kalah lawan Bulgaria. Tapi ada satu yang mengganjal, di mana semua laga itu dimainkan di kandang. Ia ingin membiasakan skuad Garuda merasakan tekanan away ke markas lawan, khususnya jelang Piala Asia. Sayang federasi seperti tak berkeinginan untuk mengabulkan. Ada 2 alasan. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, alasan pertama adalah tak banyak negara lain yang menantang Indonesia, dan alasan kedua, PSSI sepertinya hanya mau mengambil pertandingan yang memberikan manfaat saja. Bilang aja biar bisa menjual tiket ya kan? Mungkin kalau pernyataan pertama bahwa tidak ada negara yang mau mengajak Indonesia, bisa jadi betul, bisa jadi juga tidak, karena mengingat rank FIFA Indonesia itu ada di 118 sekarang ya. Kalau kita mau lawan negara-negara kuat yang rank FIFA-nya di atas kita, ya itu agak susah, karena mereka juga maunya dapat keuntungan dari negara-negara besar ya. Ada engagement lah untuk mereka gitu kan. Jadi tidak ada salahnya ketika kita bermain di kandang ya. Tidak ada salahnya sama sekali, karena kita juga dapat keuntungan dari penjualan tiket gitu kan. Tapi ada yang kurang sebenarnya. Kenapa? Karena selama kita bermain di kandang, maka mental kita untuk bermain tandang itu pastinya akan kurang teman-teman, karena tidak terbiasa bermain di kandang orang. Kita terbiasa bermain di kandang sendiri. Oke, mungkin secara performa 4 pertandingan John Hartman itu luar biasa, tetapi kalau kita keseringan bermain di kandang, maka nanti ketika kita menghadapi negara-negara yang secara kualitas jauh lebih baik, atau katakanlah setara dengan kita, bermain di luar bukan di kandangnya timnas Indonesia, itu akan membuat mental tandang pemain-pemain kita itu agak berkurang. Pastinya berkurang teman-teman, karena kita jarang bermain tandang. Ya walaupun perlu dicatat, pemain-pemain kita itu sudah kenyang asam garam lah, mereka bermain di Eropa, terbiasa main tandang-tandang. Tapi ini soal timnas. Ini kita bicara soal timnas. Bagaimana kemudian ketika kita bermain tandang, apakah masih bisa sama permainannya ketika bermain di kandang atau tidak? Ya kalau untuk jual tiket mungkin ya ada keuntungan untuk Indonesia. Tapi kembali lagi, lihat juga sisi yang lain dong Pak. Harusnya ya kita main tandang juga, supaya kita tahu nih Indonesia kalau main tandang seperti apa sih timnas kita sekarang ini.
Kan begitu sebenarnya. Menjadi sorotan media lokal Timur Tengah, Timnas Indonesia kini tuai pujian setelah berhasil merangkak sangat jauh di tabel ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Siapa sangka, saat terakhir kali bertemu di tahun 2022, saat itu peringkat Kuwait berada jauh di atas Timnas Indonesia, yakni peringkat 138 dunia, dan sementara skuad Garuda kala itu masih terpuruk di posisi 160. Namun menariknya, meski berjarak 22 peringkat, Timnas Indonesia tetap mampu menang menghadapi Kuwait dengan skor 2-1 saat itu. Dan saat setelah match itu berakhir, tak ada yang menyangka Timnas Indonesia terus mengalami peningkatan peringkat. Hanya dalam waktu 4 tahun, Timnas Indonesia mampu naik sebanyak 42 peringkat ke posisi 118, yang mana tanpa disadari, kita telah meninggalkan Kuwait 15 peringkat jauh di atas mereka. Ya, dulu kita lawan negara-negara Timur Tengah itu kita seperti lawan negara yang peringkat FIFA-nya itu luar biasa dan sangat-sangat berat. Tetapi 4 tahun terakhir, betul ya, 4 tahun terakhir semenjak dipegang sama Luis Milla, kemudian Sintayong berlanjut sampai eranya John Herdman sekarang, itu timnas kita lawan negara Timur Tengah, kita tidak ada takut-takutnya. Sebagai supporter, sebagai penonton, itu kita tidak takut. Kenapa? Karena kita yakin permainan Indonesia, permainan timnas kita itu luar biasa, susah untuk dikalahkan, teman-teman. Jadi sekali lagi, 4 tahun seharusnya itu terlalu lama ketika kita membangun tim untuk naik peringkat FIFA. Tapi perlu diingat, pemain itu tidak selalu sama di setiap musim, di setiap eranya. Pasti ada pergantian pemain, kemudian ada yang datang, ada yang pergi. Begitu juga pelatih. Nah, untuk rank FIFA Indonesia, kita perlu akui, awalnya 160, tapi sekarang kita ada di 118 dunia. Dan pelan-pelan mungkin kita akan ada di 100 besar dunia. Kalau sekarang ada di 118, kemungkinan besar tahun depan kita bisa ada di 100 besar. Kalau kita konsisten menang, kita konsisten terus mengikuti pertandingan-pertandingan resmi FIFA, iya, siapa bilang Indonesia tidak bisa dari 100 besar? Kita bisa meninggalkan Malaysia, meninggalkan negara-negara Asia Tenggara yang lain, bahkan bisa juga melampaui Thailand dan Vietnam yang saat ini mereka ada di 100 besar. Gitu, bro. Begini reaksi keras Jay Idzas, Rido, dan Tom Haye soal Beckham yang diejek oknum supporter. Langkah PSSI kali ini terhadap oknum supporter itu jujur tepat banget. Kemarin Beckham kena ejek oleh oknum supporter yang diduga supporter klub rival timnya. Dukungan langsung datang dari banyak pihak ke Beckham. Kevin Dix langsung membela di tempat kejadian. Jay Idzas lewat IG-nya mengatakan, saat kita mengenakan jersey timnas Indonesia, kita semua bersatu. Kamu adalah bagian dari kami Beckham. Sementara Rido berikan pesan berkelas, kita mungkin datang dari klub yang berbeda, tapi saat mengenakan jersey timnas kita adalah keluarga. Mari hentikan segala bentuk kebencian dan provokasi. Dukung siapapun yang berjuang untuk lambang Garuda. Tom Haye hanya posting foto tanpa kata untuk dukung Beckham di story IG-nya. Tak tinggal diam juga, PSSI mengatakan akan berusaha mencari oknum supporter yang memaki Beckham lewat CCTV dan sistemnya, serta akan melarang mereka masuk stadion lagi saat Indonesia bertahan. Tapi tadi malam ya, saya nonton ada satu video permintaan maaf dari oknum supporternya, itu masih muda-muda lah ya, tapi otaknya itu entahlah, SDM-nya rendah sekali. Dia sudah minta maaf ke Beckham, ke Bobotoh juga, tapi apakah itu benar video klarifikasi minta maafnya atau seperti apa, kurang tahu juga teman-teman ya. Tapi yang pasti begini, ketika timnas bermain, mau siapapun pemainnya yang dipanggil ya kita harus dukung. Yang kita dukung bukan pemainnya atau klubnya. Oke lah dukung klubnya, tapi ketika mereka menggunakan jersey timnas Indonesia, yang kita dukung itu timnas. Mau dia main jelek, mau dia main bagus, ya kalau jelek silahkan dikritik. Tapi sekali lagi, jangan menghina, jangan caci maki, itu tidak baik, tidak bagus. Silakanlah mengkritik sepuas-puasnya. Tapi kalau dia main bagus, ya harus dipuji juga bahwa dia punya usaha yang bagus untuk bermain lebih perform lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya, dan itu memang harus dipuji. Tapi kalau sampai menghina, bikin emosi pemain, apalagi bawa rivalitas klub di dalam timnas, itu kampungan sekali, itu tolol sekali itu menurut saya. Dan semoga kedepannya tidak ada lagi lah oknum-oknum supporter yang seperti ini. Ya PSSI memang harus ambil langkah tegas, menindak tegas supporter-supporter yang memang secara SDM itu rendah. Supaya apa? Tidak mencoreng nama baik timnas Indonesia.
Kira begitu. Saat timnas Indonesia menunjukkan perkembangan positif di tangan John Herdman, fans Thailand justru dibuat ketar-ketir dan mempertanyakan perkembangan tim mereka sendiri. Dalam FIFA Matchday Juni ini, Thailand hanya mampu meraih 2 kali imbang melawan Kuwait dan Cina. Hasil tersebut memunculkan kritik dari sejumlah fans yang menilai progres tim di bawah pelatih Anthony Hudson justru mengalami kemunduran. Apalagi saat menghadapi China, Thailand justru menurunkan starter dengan usia rata-rata mencapai 31,8 tahun. Ini jadi angka starting 11 tertua dalam sejarah Thailand di pertandingan resmi FIFA. Fans Thailand pun mulai cemas jika bertemu Indonesia dan lainnya di Piala Asia 2027 mendatang. Meski begitu, Thailand tetap bukan lawan yang bisa diremehkan. Belum lagi Madam Pangkini juga gencar menyisir diaspora di seluruh Eropa. Thailand untuk beberapa saat terakhir ini mungkin secara ranking FIFA mereka oke lah masuk 100 besar, tapi ya kalau mau dilihat mereka kurang lah performa, makanya pelatih lama mereka dipecat dan digantikan dengan si Anthony Hudson ini. Nah, Anthony Hudson ini pernah bilang timnas Indonesia itu ya cukup berbahaya dan ya cukup ditakuti lah, tapi dia kepingin sekali ketemu timnas Indonesia. Nah, akhirnya terjawab di Piala Asia tahun depan, dimana kita satu grup dengan Jepang, Qatar dan juga Thailand. Kalau kita lihat Thailand, rata-rata usia pemainnya itu memang sangat-sangat tua, yaitu Chanatip, kemudian Terasil Dangda itu masih main untuk Thailand. Nah, sedangkan Indonesia pemain-pemain yang secara usia sudah masuk 30-an itu mereka tidak dipanggil lagi. Intinya pemain-pemain lama lah, ada Lili Pali ya kan tidak pernah dipanggil lagi. Jordi Ahmad juga mungkin tidak akan masuk lagi. Ditambah lagi kita akan naturalisasi juga pemain-pemain baru. Jadi untuk kedepannya pemain-pemain kita itu mungkin isi dengan pemain-pemain muda. Ya sekarang saja rata-rata usia kita itu ya ada di 27-28. Artinya jauh lebih muda daripada Thailand dan jauh lebih produktif lah usianya daripada Thailand. Makanya tidak salah kalau netizen Thailand itu dia takut kalau timnas Thailand itu bertemu dengan Indonesia. Ya takut kalah lah. Malu lah kalau sampai kalah dari Indonesia. Toh secara rank FIFA mereka ada di atas Indonesia dan selama ini katanya tim terbaik di ASEAN. Kalau sampai kalah dari Indonesia memalukan itu. Doi Pelupesi merasa nyaman duet dengan Ivar Jenner di lini tengah timnas Indonesia. Herdman menduetkan keduanya di pertandingan melawan Oman dan mereka memang tampil apik sepanjang pertandingan. Betul. Keduanya memberikan stabilitas di lini tengah, saling melengkapi, berbagi tugas menjaga ritme permainan, memutus serangan lawan, hingga mengalirkan bola ke garis depan. Dari pertandingan melawan Oman, Pelupesi merasa nyaman duet dengan Ivar. Meski begitu, ia mengakui belum sepenuhnya sempurna. Penilaiannya bisa menjadi bias karena Indonesia menang, tapi yang terpenting arahnya sudah benar dan berharap chemistry itu terus tumbuh ke depannya. Ya itulah pentingnya ketika kita punya pemain seperti Ivar Jenner, punya pemain seperti Tom Haye, seperti Pelupesi. Mereka ini jantung tengahnya Indonesia. Mereka ini jangkarnya Indonesia timnas lah. Joy Pelupesi ini susahlah untuk dilewati dan pergerakannya itu luar biasa. Ya, mau tanpa bola, ketika pegang bola itu keren lah. Itu pengalaman-pengalaman di Eropa yang mereka punya itu dibawa ke timnas itu sangat-sangat membantu timnas Indonesia. Nah, ketika Tom Haye itu absen, ya ada Ivar Jenner sebagai tandem dari Joy Pelupesi. Ketika Ivar Jenner itu absen, ada Tom Haye. Jadi ketika Tom Haye bergabung ke timnas, sebenarnya John Herdman itu bingung mau pilih siapa, apakah Ivar Jenner Pelupesi atau Pelupesi Tom Haye. Tapi kedua-dua pemain ini ketika diduetkan dengan Pelupesi, lini tengah Indonesia sangat kreatif dan sangat-sangat hidup. Dan terbukti ketika duet antara Pelupesi dan juga Ivar Jenner itu kita mainnya luar biasa. Tengah kita hidup, transisi bertahan menyerang. Oke, Pelupesi seringkali membantu pertahanan Indonesia ketika Ridho maju untuk overlap bantu penyerangan. Nah itu memang kita bersyukur kita punya pemain-pemain yang berkarir di Eropa, pemain-pemain keturunan seperti Pelupesi walaupun usianya 30-an ya teman-teman. Tapi secara stamina ini orang luar biasa, gila sumpah. Kayak tidak ada capek-capeknya dia nih. Dan mainnya Spartan sekali dan itu kita perlu apresiasi lah, luar biasa.
Ketambahan dua pemain naturalisasi ternyata Ranking FIFA Timnas Indonesia dan Thailand berbanding terbalik usai hadapi tim Timur Tengah. Timnas Indonesia masih menyisakan satu laga persahabatan dalam agenda FIFA Matchday. Dan malam ini Garuda akan menghadapi Mozambik. Buat kalian yang ingin menyaksikan laga seru ini, langsung klik link yang ada di bio profil kami. Banyak pertandingan sepak bola menarik lainnya juga tersaji di sini. Jika kembali berhasil meraih kemenangan, ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi kembali naik. Saat ini, skuad Garuda sudah berada di posisi 119 dunia, naik 3 peringkat setelah sukses mempermalukan Oman. Sementara itu, negara ASEAN lainnya yakni Thailand justru mengalami penurunan 1 peringkat, usai hanya bermain imbang melawan Kuwait. Padahal ranking FIFA Kuwait berada di bawah Thailand, bahkan di bawah Indonesia. Semoga malam ini Garuda kembali meraih kemenangan saat menghadapi Mozambik dan terus memperbaiki posisi di Oke, memang Thailand dan Indonesia agak sedikit berbeda, teman-teman. Kemarin Thailand itu 2 pertandingan 2 kali imbang. Nah, Indonesia 2 kali main 2 kali menang. Walaupun peringkat FIFA-nya lawan Indonesia itu ada di atas. Sedangkan kalau kita lihat lawannya Thailand itu hanya Cina yang ada 1 tingkat di atasnya mereka, di peringkat 93, sorry. Kemudian mereka lawan Kuwait, sebenarnya mereka itu ya ladang untuk dulang poin sebenarnya, karena secara rank FIFA si Kuwait itu ada di 100 berapa ya, 130-an ya, kalau tidak salah. Nah itu harusnya ladang-ladang mendulang poin sebenarnya untuk naik ranking FIFA, tapi rupanya mereka tidak bisa menang juga, bahkan kena comeback lawan Kuwait itu. Berbanding terbalik dengan Indonesia, 2 kali main 2 kali menang. Dan kita harap semoga timnas Indonesia terus konsisten seperti ini dan ya kita bisa tembus Piala Dunia 100 besar, semifinal Piala Asia, juara AFF. Keren sumpah. Keren itu. Luar biasa. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you, Pak.